Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sampurasun. Seperti biasa pada kesempatan kali ini program dokter Anda akan membahas semua soal kesehatan. Nah, seperti biasa di samping saya sudah ada beberapa narasumber yang luar biasa. Sudah tidak asing lagi. Yang pertama ada Pak Sugi. Pak Sugi, halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iwan. Sehat Pak ya? Sehat. Luar biasa, harus sehat. Nah, di samping Pak Sugi ada dokter dari Konsultan Kesehatan Klinik Utama CMI, ada Dokter Patriot Haryo. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat dok? Sehat alhamdulillah. Oke. Nah, dokter pada kesempatan kali ini episode sebelumnya kita telah membahas soal kesehatan pada wanita. Nah, ada yang berbeda lagi. Pada episode kali ini kita akan membahas soal kesehatan pada pria. Begitu ya dok ya? Ya. Nah, kalau kita bahas soal kesehatan pada pria, sebelumnya kita sempat membahas kesehatan pada wanita. Ada penyakit yang spesifik begitu yang bisa menyerang lebih rentan terhadap wanita. Salah satunya adalah kanker serviks dan juga kanker payudara. Nah, ada penyakit yang nampaknya menjadi ganas begitu di pria. Seperti salah satunya tadi sempat disinggung terkait dengan gagal jantung, penyakit jantung, dan ada kanker paru-paru. Salah satunya mungkin akibat dari merokok. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan membahas hal tersebut bersama satu narasumber dokter dan satu lagi dari klinik CMI begitu. Langsung saja ke Dokter Patriot. Dokter, kalau kita bicara soal spesifik begitu ya, terkait dengan penyakit yang lebih banyak dialami pria. Hal tersebut itu diakibatkan oleh apa? Mengapa kemudian ada penyakit yang bisa berbeda, lebih rentan terhadap wanita atau ini lebih rentan terhadap pria? Silakan dokter. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kenapa pada pria itu dan wanita dibedakan, ada penyakit yang masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri. Itu bisa didapatkan juga karena kelaminnya pun berbeda, kemudian jenis kelaminnya berbeda, dari hormonal juga berbeda semuanya. Makanya dari penyakit-penyakit tersebut ada beberapa penyakit yang memang hanya terkena pada pria, tidak pada wanita, dan juga sebaliknya seperti itu. Oke, jadi salah satu pembedanya adalah dari organnya pun berbeda. Otomatis ini penyakitnya pun akan berbeda. Betul begitu ya. Sekali. Nah, kita spesifik bicara soal penyakitnya. Kira-kira apa saja sih penyakit yang bisa lebih rentan terhadap pria? Pada pria, oke. Jadi kalau untuk penyakit pada pria itu sebenarnya ada penelitiannya ya. Tapi ini bukan berdasarkan dari jenis kelamin atau apanya, tapi karena pada pria mungkin dengan faktor risiko dan lain sebagainya. Yang pertama itu memang paling sering penyakit jantung ya. Untuk penyakit jantung ini banyak macamnya. Yang kita sering dengar seperti penyakit jantung koroner, mungkin penyakit jantung koroner, kemudian gagal jantung. Sebenarnya dari penyakit jantung ini penyebabnya tuh banyak, seperti kegendutan atau faktor lemak yang tinggi sehingga menyebabkan penyakit tersebut gitu. Dan memang banyaknya juga pria, wanita pun juga sebenarnya ada. Tapi pada dasarnya laki-laki lebih cenderung terkena jantung begitu ya? Sebenarnya dua-duanya cenderung terkena, cuma kalau untuk urutan yang pertama pada laki-laki memang jantung dulu gitu biasa. Dari salah satu penelitian yang ada sih gitu. Pak Sugi, selain jantung mungkin yang biasanya datang ke CMI, pria itu penyakitnya apa aja sih begitu yang sering datang dan konsul di CMI? Pria itu paling banyak kalau datang ke CMI selain jantung adalah kanker paru. Kanker paru? Kanker paru. Oke. Gitu ya. Nah, setelah itu depresi. Depresi juga jadi salah satu yang sering begitu ya? Iya, karena memang kesehatan mental itu yang nomor satu ya. Seperti yang pernah kita bahas di 7 kiat sehat itu kan. Nomor satunya adalah keseimbangan temperamen kan. Nah, pada laki-laki jantung memang itu jadi kasus yang paling sering. Tapi yang kedua setelah jantung itu kanker paru. Setelah kanker paru justru yang stres banyak. Nah, kalau kita bicara soal masalah kanker paru ini, kalau laki-laki ada faktor yang mungkin salah satunya adalah merokok begitu ya. Itu menjadi salah satu yang pengaruh utama begitu untuk kanker paru. Saya jawab. Boleh. Jadi kalau untuk kanker paru sebenarnya memang kanker itu kan mutasi dari selnya sendiri. Iya, bukan berarti semua kanker paru itu disebabkan oleh rokok begitu ya. Karena ada juga yang perokok berat sampai tua pun dia nggak kena kanker paru kan ada ya. Tapi memang dari rokok ini dia meningkatkan faktor risikonya untuk terkena kanker paru sebenarnya. Seperti itu sih.
Oke, jadi ada pemicunya juga. Salah satu pemicunya adalah rokok begitu. Nah, yang datang ke CMI tentu sangat banyak begitu kasus terkait dengan kanker ini. Salah satunya kanker paru. Nah, yang sering datang, boleh diceritakan mungkin seperti apa sih kondisi yang datang ke CMI? Ya, biasa kalau yang datang ke CMI itu adalah orang-orang yang udah keliling-keliling, ya, udah keluar negeri, udah kemana kesana kemari, nggak sembuh juga. Datang ke kita. Dan kebanyakan pria? Kalau kanker paru, kebanyakan pria. Kalau kanker paru kebanyakan pria, gitu. Ya itu tadi mungkin kayak tadi dokter Patriot bilang bahwa memang kanker ini kan adalah mutasi. Enggak semua perokok kena kanker dan enggak semua yang kanker karena merokok. Gitu. Tetapi itu salah satu faktor yang saling menguatkan. Itu aja. Tapi sebetulnya kalau kita bisa hindari, kenapa tidak begitu? Karena mungkin rokok salah satu pemicunya begitu ya. Betul. Nah kesehatan pria lain itu seperti apa sih yang biasanya datang ke CMI? Itu tadi kayak saya bilang bahwa nomor 1 kan jantung, nomor 2 kanker paru, nomor 3 depresi, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah kanker prostat. Ya, kanker prostat dan setelah itu diabetes. Ini sebetulnya penyakit-penyakit yang mungkin secara dunia juga ini menghantui laki-laki ya. Gitu ya. Dan ini salah satu dari top 10 killernya untuk laki-laki. Nah, jadi dengan gaya hidup sehat, ya, mestinya yang penyakit-penyakit ini bisa kita kurangi resikonya, gitu. Nah, mungkin nanti dokter Patriot bisa cerita lebih banyak nih. Kira-kira penyakit-penyakit ini tuh apa dan bagaimana sebabnya supaya kalau bisa kita jangan nyampe ke situ. Terhindar begitu ya. Nah, saya akan langsung ke dokter. Dokter, untuk mengurangi risiko-risiko tadi seperti Pak Sugi tadi sempat katakan ada kanker paru, ada kanker prostat juga. Apa yang perlu dilakukan? Kita akan spesifik ke prostat begitu. Mungkin prostatnya ya. Jadi memang kita pertama sebelum kita masuk ke pencegahan bagaimana pencegahan untuk timbulnya sebuah kanker contohnya pada prostat, kita yang pertama harus tahu dulu mengenai prostat ini seperti apa ya. Kalau untuk prostat ini memang hanya pada laki-laki, dan prostat ini kadang salah satu organ yang tidak terlalu terlihat banyak perannya gitu secara kasat mata ya. Yang kita tahu cuma mungkin bagian alat kelamin pria dan saluran kemih, ginjal dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pada prostat ini dia merupakan organ yang cukup vital pada bagian laki-laki karena dia memiliki peran yang cukup besar dalam pembuatan sperma. Bukan pembuatan sperma, dalam membantu sperma untuk bisa membuahi sel telur yang ada nanti di bagian pada wanitanya. Pertama seperti itu. Kemudian dari prostat sendiri juga dia itu kan normalnya memang pada saat bertambahnya umur si prostat ini rata-rata pasti membesar gitu sebenarnya, pasti membesar. Cuma tiap orang dan tiap individu itu berbeda masing-masing. Ada yang pembesarannya tidak memberikan keluhan, ada yang pembesarannya memberikan keluhan. Gitu. Tahan terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan bicara soal bagaimana prostat ini yang menimbulkan keluhan. Apakah salah satunya Anda, pemirsa dokter Anda, tetap bersama kami di program Dokter Anda.